Taala dan anak-anak kita. Amin. Oke, baik. Untuk cara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDIT Al-Hikmah yang akan disampaikan oleh Ibu Sasia SPD. Kepada Ibu Sasia SPD, saya persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Ya Pak Anggi, terima kasih Pak Anggi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya, kesehatannya, keselamatannya yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, keluangan waktu untuk mengikuti acara pagi ini yang bertemakan ini secara global ini adalah motivasi ya. Motivasi untuk kita guru dan karyawan dalam menjalani proses kegiatan belajar mengajar setahun ke depan nanti gitu ya, yang masih dalam masa pandemi. Semoga harapannya setelah kita diberikan motivasi oleh Ibu Ika Malika, psikolog kita, insya Allah nanti menjadi pemicu ya, penyemangat kita untuk memulai tahun ajaran baru nanti yang insya Allah akan kita mulai tanggal 12 Juli 2021 ini dengan semangat baru gitu ya, dengan motivasi tinggi ya, sehingga memicu etos kerja kita juga dan bersemangat menjumpai anak didik kita sehingga kita nanti bisa all out gitu ya, memberikan apa yang kita punya untuk anak didik kita nanti ke depannya. Seperti itu. Kemudian saya ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Bapak Ibu guru dan karyawan sekalian yang bersemangat pagi ini untuk ikut serta dalam acara kita pagi ini, dan juga kepada Ibu Ika Malika, alhamdulillah sudah bergabung ya bersama kita. Jazakallah atas kesediaannya untuk memotivasi kita bersama di SDIT Al-Hikmah kita ini. Dan juga ada teman-teman kita, guru dan karyawan dari lembaga, dari sekolah yang masih satu yayasan sama kita. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak, bisa lebih membawa kebermanfaatan untuk lebih banyak pihak. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sampai acara selesai nanti lancar semuanya. Insya Allah Allah lindungi kita semuanya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar, selamat berkontribusi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala SDIT Al-Hikmah, Bu Sasha, telah memberikan sambutannya. Nah, adapun cara selanjutnya yaitu ke acara inti, yaitu webinar motivasi guru SDIT Al-Hikmah dengan tema mengelola kejenuhan dalam belajar. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, pertama yang ingin saya sampaikan adalah meminta kerjasamanya kepada rekan guru dan karyawan semua untuk menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya.
bisa dipersiapkan dari sekarang sebelum masuk ke acara inti kita. Yang kedua, sebelum masuk ke acara inti, saya akan sedikit memaparkan sedikit biodata dari pembicara kita, yaitu Ibu Ika Malika PSI. Nama Ika Malika, status pernikahan sudah menikah dan memiliki 3 anak. Alamat Komplek Timah Blok EE nomor 9 Cimanggis Depok. Adapun email ika.malika.1000@gmail.com. Motto, the best people among your is the most contribute one. Insyaallah. Adapun riwayat pendidikan, S1 Ibu Ika Malika di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 1998 sampai 2003. Adapun S2-nya ngambil Magister Profesi Psikologi Kekhususan, Psikologi Klinis Dewasa, Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 2003 sampai 2005. Adapun riwayat pekerjaan sebagai koordinator pelayanan konseling dari 2008 sampai sekarang di Klinik Satelit Universitas Indonesia Makassar. Dan sebagai CEO founder dan bendahara di Yayasan Sahabatku Mitra Remaja dari 2016 sampai sekarang. Adapun riwayat pekerjaan lainnya sebagai helpline volunteer di Singapura ya, Transworld Kontu. Yang kedua sebagai asisten center penelitian mengenai Indonesia domestic worker oleh peneliti NUS dan Unifem. NUS itu National University of Singapore di Purwokerto, Cilacap, dan Banten. Dan sebagai dosen juga dari bulan Januari 2006 sampai bulan Juli di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Nah, adapun Ibu Ika Malika juga sebagai pembicara, sebagai trainer dengan tema seputar kesehatan mental, manajemen stres, dan self-healing. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sebagai gambaran biodata pembicara kita, Ibu Malika PSI, yang insya Allah sudah hadir dan sudah bergabung di tengah-tengah kita, yang akan sedikit sharing dan menyampaikan tentang mengelola kejenuhan dalam belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya silahkan kepada pembicara kita, Ibu Ika Malika, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Anggi Oktadiansyah. Tadi saya ketinggalan di panggilannya apa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, Bapak Ibu semua, di masa-masa pandemi ini ya, dengan grafik yang meningkat, tetap saja lebih banyak hal yang perlu kita syukuri gitu ya, terutama kesempatan kita ya untuk bertatap muka secara daring ya, dalam majelis ilmu ini ya, betapapun pasti sangat beragam ya kondisi kita saat ini. Sebelumnya suara saya cukup bisa didengar dan jelas oleh Bapak Ibu semua? Jelas. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah, dan satu hal yang saya syukuri pagi ini adalah kesempatan untuk bertemu nih dengan para pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya, guru, Bapak Ibu guru yang luar biasa menghadapi ya, memulai semester ini dengan mengumpulkan ya serpihan-serpihan semangat ya untuk kembali memberikan kontribusi nyata ya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya di SDIT Al-Hikmah ini. Jadi saya sangat antusias gitu pagi ini untuk berbagi bersama Bapak Ibu semua.
Nah, mungkin dalam paparan saya nggak akan bagi nih sesi saya ini dalam 2 termin ya. Termin pertama mungkin saya akan sharing sedikit terkait dengan bagaimana mengelola kejenuhan, mungkin bukan tips-tips mengajar dan seterusnya ya, karena saya, sesuaikan dengan apa yang saya pahami sebagai psikolog klinis, bahwa setiap kita dalam kondisi pandemi ini pasti mengalami, kejenuhan ya, dalam arti yang luas ya, dalam bentuk yang beragam gitu. Karena memang kita berada dalam sebuah keadaan yang luar biasa ya, yang tidak biasa-biasa saja. Saya akan sharing mungkin 15 sampai 20 menit. Nah, tapi kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk refleksi bersama. Ya, semoga dari refleksi ini akhirnya nanti di akhir akan dapat oleh-oleh, insight, inspirasi bagi diri sendiri ya. Inspirasi yang didapat dari diri sendiri untuk diri sendiri sehingga semakin semangat untuk tadi ya kata Bu Syasiyah, semangat baru untuk mengajar di semester baru ya, insya Allah. Saya izin share screen dulu ya. Oke, udah terlihat ya. Jadi mengelola kejenuhan dalam mengajar ya, bukan belajar kan ya. Jadi walaupun setiap kita pasti belajar terus ya, belajar dan mengajar. Baik, di awal ini Bapak Ibu semua saya ingin menyapa Bapak Ibu, bagaimana kabarnya saat ini. Nah, dalam sambil menyapa ini saya mohon Bapak Ibu ikut nih saya buatkan Mentimeter ya. Udah biasa kali ya main Mentimeter ya kalau Bapak Ibu guru mah. Sebentar, ini kemana ininya saya nih. Oke, saya stop share dulu deh. Ya, silakan langsung diklik link Mentimeternya. Ya. Taruh di kolom chat. Sambil saya buka ya, Bapak Ibu semua. Oke. Pertanyaan pertama adalah tuliskan ya. Tadi saya tanya banyak pasti kabarnya ya, tapi saya minta hanya tuliskan saja satu kata yang menggambarkan pengalaman mengajar Anda, ya pengalaman mengajar Bapak Ibu selama pandemi ini. Oke, prihatin, pengalaman baru, ya. Baik, saya sambil share screen nih apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Oke, silahkan, ya. Satu kata aja, prihatin, pengalaman. Oh, boleh ngisi 3 kata ya. Ternyata di sini saya settingnya salah tadi. Baik, ya silakan ya. Pengalaman mengajar selama pandemi pastinya berbeda ya dengan pengalaman mengajar di kondisi yang normal ya. Karena kita tahu pandemi ini nggak normal memang ya. Sabar menelpon luar biasa. Ada yang tulis di kolom chat, oke. Ya, saya mengundang untuk berpartisipasi. Wow, luar biasa. Kita tahu ya bubble word ini yang paling banyak, yang paling besar berarti yang paling sering dirasakan atau lebih banyak dirasakan ya. Jadi guru yang sabar dan hebat, fleksibel. Ya, di kolom chat juga ada sabar menelpon, memanage hati, ya macam-macam ya ternyata ya pengalamannya ya. Nah, yang paling besar nih jenuh nih ternyata. Dari 9 orang saya tunggu sampai 20 kali ya, ini luar biasa pagi-pagi di hari Jumat Mubarakah udah hadir 61-an orang ya. Nah, ternyata ini nih jenuh paling besar nih ya. Mungkin sebagian besar merasakan itu juga. Tapi juga ada yang ngerasa mengapri, menantang, happy, ya, merasa ada pengalaman baru, banyak belajar, harus sabar, senang ya. Walaupun ada juga makan bosan, capek, sedih. Oh, ternyata mengajar ini ya, bikin sedih ya, bikin prihatin, kurang fokus banget ya. Banyak ini ya menguji dan pengalaman baru juga membesar nih tulisannya. Bisa dilihat kan ya bubble word-nya ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Bisa. Nah, kalau kita lihat, oke, kita sekarang ke
Ya, kita sekarang ke yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2, kalau dinilai kan Bapak Ibu guru sering nilai dalam skala 1 sampai 10, seberapa jenuh sih Bapak Ibu saat ini dengar ya? Silakan diklik yang link yang sama, ada pertanyaan di nomor 2. Bisa, oke. Jenuh itu oke, 1 sampai 10 kan skala jenuh ya. Berarti 1 nggak jenuh ya, 10. Oh, yang terakhir saya nulisnya 0, salah ya. 10 tuh lagi jenuh banget gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Kita lihat ya dari Bapak Ibu guru yang hadir saat ini skala jenuhnya berapa sih gitu ya. Ini baru 9-10 orang yang mengisi. Ada yang 3 gitu ya, ada 8 nih jenuhnya ya. Oke, ada yang rata-rata ya 4. Oke. Alhamdulillah nih, belum ada yang 9-10. Ini namanya nggak diketahui loh. Jadi silakan mengisi apa adanya sesuai apa yang dirasakan ya oleh Bapak Ibu semua. Saya tunggu sampai 20 orang ya, ini 16 orang. Seberapa jenuh sih saat ini yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua? Oke, 3. Rata-rata yang 5 ya. Jadi sedang-sedang aja lah ya, dan nggak jenuh gitu ya. 6 muncul, 6 orang dari 18 orang yang mengisi. Sepertiga merasa sedang-sedang saja jenuhnya. Ya, walaupun sepertiga lainnya di atas rata-rata, di atas normal, di atas garis angka 5 ya. Kalau dapat nilai di sekolah kan 7-8 tuh nilai yang tinggi ya. Ya 8 lah ya. Di bawahnya sedang, cukup, di bawahnya lagi kurang. Nah, ini pemahaman kita terhadap kondisi kita ya sebagai cara awal untuk kita mengelola gitu. Baik, ini 18 orang. Bisa dilihat ya, nanti hasilnya belum memenuhi sih 20 orang, tapi sebagian mengisi juga di kolom chat ya. 5, 5, 6 ya rata-rata setengah ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Nah, inilah kondisi kita saat ini ya. Sebenarnya kalau dilihat tadi pengalaman selama mengajar berarti udah 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun lebih bahkan. Jadi kita mulai mungkin dari bulan Maret ya mengajar secara online, Maret 2020, dan kita sekarang berada di bulan Juli 2021. Ternyata setengah-setengah nih, ada yang positif pengalamannya, ada yang negatif gitu mungkin ya. Dan jenuhnya juga setengah-setengah. Nah, kita pingin yang setengah ini menjadi semakin semangat gitu. Saya sengaja karena ini mengolah kerja, jadi saya pilih berada di pinggir pantai. Kita belum bisa kemana-mana, ke Ancol aja masih ditutup ya, jadi di Zoom aja ya di pinggir pantainya. Baik, nah Bapak Ibu semua, ternyata apa yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain ya di masa pandemi ini. Kita tahu pandemi ini adalah sebuah kondisi abnormal ya, kondisi luar biasa. Bahkan di Indonesia, pandemi ini dianggap bencana ya, karena ditanganinya oleh BNPB ya, Badan Penanggulangan Nasional Bencana. Jadi kalau dalam kondisi bencana, emosi-emosi negatif itu adalah satu hal yang normal dalam keadaan abnormal. Kita sedih ya normal gitu. Kita takut ya normal gitu ya. Kita jenuh juga ya normal gitu ya. Karena dalam keadaan abnormal, dalam keadaan bencana, kita harus melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Ya. Nah, tapi apa yang normal ini bukan berarti kita larut di dalamnya, kemudian akhirnya mengganggu produktivitas kita. Nah, itulah kenapa saya sangat antusias gitu ya untuk bertemu dengan Bapak Ibu hari ini, karena saya yakin dengan kehadiran Bapak Ibu di sini itu sudah menunjukkan kemauan untuk membawa diri mendapatkan keadaan yang lebih baik ya, dan karena ini aspeknya aspek psikologis ya, berarti keadaan yang lebih baik secara mental gitu. Nah, ngomong-ngomong psikologis, ngomong mental ya, seringkali kita tuh itu seringkali langsung atau langsung ada efek berdampak gitu ya
Tapi kita sendiri seringkali nggak tahu sebenarnya kita ngerasa apa sih. Kok tiba-tiba ngomel-ngomel mulu ya di rumah. Kok jadinya kayak mager ya mau mulai kelas gitu. Nah, seringkali kita nggak tahu kabar diri kita ya. Dan kalau Bapak Ibu guru pasti seringnya nanya kabar murid-murid ya setiap mulai kelas, apa kabar murid-murid gitu ya. Nah, sekarang untuk mampu mengelola kejenuhan atau apapun kondisi psikis kita saat ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali keadaan psikis kita, mengenali keadaan mental kita, ya, dan menanyakan ke dalam diri kita, apa kabar diriku? Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk pause, ya. Kalau kita lagi nonton YouTube ya, ada play, ada stop, ada pause, ya. Pause itu adalah berhenti sejenak. Yuk, sebelum kita memulai ngajar di semester depan, sebelum kita melanjutkan sesi ini, saya ajak Bapak Ibu semua berhenti sejenak, ambil posisi yang nyaman, ambil posisi yang rileks, dan tanyakan kabar ke dalam diri kita. Ya, kita nafas yang rileks, kemudian kita tanyakan, apa kabar diriku? Oh, kok aneh sih Mbak? Ya oke, kita mulai ya. Tanyakan aja kepada bagian-bagian dari tubuh kita. Kita rasakan dari kepala, bahu, lengan, badan, sampai jari-jari kaki. Apa sih yang dirasakan oleh anggota tubuh kita? Ya, anggota tubuh yang selalu berada bersama kita tentu saja, selalu menemani aktivitas kita. Ya, adakah rasa sakit yang terabaikan, rasa capek, pegal yang selama ini tidak kita indahkan? Ya, tanyakan kabar dari anggota tubuh kita. Ya, kemudian kita juga bisa bertanya kabar perasaan kita, apa yang sedang kita rasakan saat ini. Ya, atau bertanya pada pikiran kita apa yang sedang muncul, sering memenuhi pikiran kita, menjadi beban pikiran kita. Itu adalah bagian dari kabar diri kita. Kenali saja, tidak usah dipikirkan lebih lanjut. Kenali saja apa yang sedang ada di pikiran kita. Ya, rasakan, tanyakan, amati keadaan diri kita. Kalau kita merasa perlu meminta maaf terhadap anggota tubuh tertentu, bagian tubuh tertentu, sampaikan maaf misalnya karena kurang diurus, atau kita ingin berterima kasih gitu ya pada jempol kita yang selalu bekerja keras gitu, mungkin menyiapkan bahan-bahan sekolah ya dalam bentuk daring ya atau apapun itu, ucapkan maaf maupun terima kasih silahkan. Ya, atau sekedar mengamati apa sih yang sedang dirasakan. Ya, saya mengajak Bapak Ibu sejenak berhenti, ya, lepaskan semua aktivitas dan take a deep breath. Kita menarik nafas yang dalam. Silahkan bisa diikuti gambar yang ada. Ketika gambarnya membesar, Bapak Ibu tarik nafas yang santai. Tarik nafas. Tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Oke, tarik nafas lagi. Tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Oke, tarik nafas. Buat diri kita rileks dalam waktu jeda ini. Dan perlahan-lahan kita amati, kita tanyakan ke dalam diri kita, apa kabar diriku? Ya, apa yang aku rasakan dalam anggota-anggota tubuh misalnya, apa yang sedang dirasakan dalam emosi, apa yang sedang muncul di pikiran, sedang memenuhi pikiran kita. Ya, silahkan dalam aktivitasnya masing-masing. Pernafasan rileks ini juga sangat membantu ya Bapak Ibu untuk menghilangkan kejenuhan sehingga kita bisa melatih pernafasan rileks ini ya. Tarik nafas perlahan, tahan sebentar dan hembuskan. Ini juga bisa kita lakukan di sela-sela istirahat kita mengajar untuk menge-recharge ya, merecharge kondisi psikis kita menjadi lebih fresh. Silahkan tarik nafas, tahan, hembuskan.
Bapak Ibu bisa tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan boleh melalui mulut maupun hidung. Boleh dibayangkan ketika Bapak Ibu menarik nafas juga menarik kejenuhan, menarik emosi-emosi negatif, dan keluarkan bersama hembusan nafas. Tarik nafas, tarik pikiran-pikiran negatif, beban-beban pikiran, dan hembuskan bersama nafas yang keluar. Dan semakin menarik nafas dan hembuskan, semakin rileks terasa. Oke, sekali lagi tarik nafas, keluarkan segala beban dan rasakan tubuh menjadi lebih rileks. Tarik nafas, hembuskan, dan semakin rileks. Oke, terakhir tarik nafas, hembuskan, dan rileks. Oke, silahkan kita akhiri dulu nih latihannya. Walaupun saya lihat ada yang sambil beraktivitas, nggak apa-apa ya, minimal udah merasakan momen sedikit sambil melihat pelangi-pelangi yang membesar ini. Boleh juga ini nanti sebelum sekolah kelas dimulai ajak murid-murid ya untuk jeda dulu sebelum memulai aktivitas, karena ketika kita rileks maka fokus pun meningkat gitu. Nah, jadi secara sengaja saya memberikan ini di awal supaya Bapak Ibu semua fokus pada aktivitas kita saat ini selama 1 jam ke depan. Oke, boleh nggak boleh tidur ya kata Pak Asep ya. Wah, yang bilang jangan tidur menguap nih. Silakan, boleh dituliskan di kolom chat apa sih yang dirasakan sama Bapak Ibu ketika kita berhenti sejenak, pause tadi. Silakan boleh ditulis di kolom chat apa yang dirasakan ketika kita memberikan waktu jeda, berhenti sejenak, nafas rileks pada diri kita sendiri, menanyakan kabar diri kita gitu ya, apa yang dirasakan? Silakan ditulis di kolom chat. Oke, mengeluarkan pikiran-pikiran negatif kata Bu Vina ya. Oke, kata Pak Subarna ketenangan, kata Bu Sasya lebih rileks. Ya, lebih tenang kata Bu Iza ya, sedikit hilang bebannya, alhamdulillah. Oke, masih kepikiran kerjaan sekolah, iyalah ya, baru dipikirin belum dikerjain kan. Ya, ini adalah simulasi ya. Salah satu cara untuk kita mengatasi kejenuhan, berikan waktu jeda. Jenuh itu kan karena biasanya banyak banget yang mau dikerjakan atau aktivitas yang monoton. Coba ambil jeda, terus kita rasakan apa yang terjadi pada diri kita. Dan dalam Islam ya ada aturan sholat ya, ada kewajiban sholat, sebenarnya itu adalah jeda yang Allah berikan kepada kita ya untuk mengingat, merasakan diri kita, kemudian mengingat kembali tujuan dari aktivitas yang banyak atau monoton tadi. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan ya, setiap pandemi pasti memunculkan dampak pada kondisi psikis gitu ya. Nah ini pandemi kan nggak cuma sekarang ya, pandemi flu Spanyol, pandemi flu burung dan seterusnya, dan itu selalu pasti memunculkan rasa takut ya, khawatir. Kita sekarang ya, kita cemas tentang kesehatan diri kita ya, karena kayaknya nih, wah apalagi varian Delta ya, nggak bersentuhan aja kalau kita nggak pakai masker bisa menular gitu ya. Oke. Silakan mohon dibantu host untuk berkepentingan untuk bicara. Ya, kemudian juga muncul dampaknya pasti di situasi keuangan ya. Ya, pola tidur terganggu, ya kesehatan fisik dan mental. Ya, bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO juga penggunaan tembakau meningkat ya. Alhamdulillah pasti Bapak Ibu guru yang di sini enggak merokok, enggak menggunakan alkohol atau zat lainnya. Saya ingin menyampaikan bahwa apapun hal negatif dalam tanda kutip yang kita rasakan, kita nggak sendiri.
gitu. Banyak orang yang merasakan ini juga. Karena pandemi ini juga bukan kita yang ngerasain sendiri kan, namanya juga pandemi ya, bahkan mendunia. Oke, nah saya ingin ngasih tahu nih berkaitan sama kondisi peran Bapak Ibu guru ya. Kami di psikologi klinis ya, ada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, IPK Indonesia memberikan konseling gratis gitu ya selama pandemi di masa awal ya. Nah, ini hasil rekapitulasi masalah yang muncul ya dari awal pandemi Maret gitu sampai September 2020, ternyata masalah yang paling banyak itu kesulitan belajar. Jadi peran kita juga ya, jangan-jangan kesulitan belajar juga kesulitan mengajar ya. Kemudian juga cemas banyak yang disampaikan dalam sesi-sesi konseling ya, stres, gangguan mood. Gangguan mood tuh kayak emosinya berubah-berubah gitu, gampang sedih, gampang marah gitu. Ya, dan juga diketahui bahwa beberapa hal yang jadi sumber stres nih dalam perjalanan dalam PJJ pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah tugas pembelajarannya jadi sumber stres, entah itu banyak, entah itu deadline-nya pendek, cepet harus dikumpulin gitu ya. Ini kan dalam konteks lebih luas ya, dari segala usia ya sampai mahasiswa. Kemudian stres juga ketika aktivitas belajarnya monoton ya, kurang beragam, metodenya membosankan. Atau juga stres yang kami juga, saya bertugasnya nih sehari-hari di layanan konseling buat mahasiswa UI ya, sering juga yang diceritakan adalah stres karena lingkungan sekitar gitu. Lagi belajar tapi rumahnya berisik, lagi belajar dipanggil-panggil sama orang tuanya gitu ya. Mengganggu hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Nah, mungkin sumber stres dalam pembelajaran jarak jauh ini juga dirasakan ya sama Bapak Ibu ya. Kayaknya banyak banget nih, saya sering beberapa kali sharing sama guru gitu ya, banyak materi yang harus disampaikan tapi bingung nyampeinnya kayak gimana gitu ya. Terus juga anak-anaknya bosen ngedengerinnya dan seterusnya ya, termasuk juga lingkungan sekitar, apalagi Bapak Ibu guru kalau WFH ya, tetap jadi bapak di rumah, tetap jadi ibu di rumah, jadi semuanya harus multitasking gitu kan. Nah, itu akhirnya mungkin mengurangi konsentrasi kita gitu. Jadi wajar kok kalau jenuh, gitulah sebenarnya pesannya ya. Tapi harus apa kalau wajar? Apa biasa aja? Apa dibiarkan aja? Nah, tentu saja fokus kita adalah kita terus berusaha untuk menjaga kesehatan mental ya. Selama masa pandemi kan kita berusaha keras nih jaga kesehatan fisik kita gitu, dengan prokes, dengan cara-cara lain. Nah, ternyata kalau kita lihat definisi sehat dari WHO, sehat itu nggak cuma fisik gitu ya, tapi juga secara sosial ya, punya interaksi yang bagus dengan orang lain, dan juga sehat secara mental. Nah, sehat mental itu apa sih gitu ya? Kalau misalnya kita ditanya sehat nggak gitu, gampang banget jawabnya ya. Sehat kok, alhamdulillah, nggak batuk, nggak pilek, nggak demam gitu kan. Tapi kalau ditanya Bapak Ibu sehat mental, apa jawabannya? Ya, boleh ya, selama sesi ini silakan Bapak Ibu berkomentar di kolom chat. Saya terus buka kolom chatnya sambil saya baca. Jadi kita berinteraksi bareng gitu. Asal kolom chatnya yang relevan ya, yang sesuai. Jadi kita seringkali bingung ya. Nah, kan betul kata Bu Laila ya, bingung mau jawab apa. Itu sehat secara mental gitu. Dan itu wajar. Nah, karenanya sehat mental entahlah kata Bu Anis ya. Nah, jadi kita harus pahami nih apa sih yang disebut dengan sehat mental. Nah, menurut definisi WHO, sehat mental adalah keadaan sejahtera secara psikologis ya, secara psikis, di mana parameternya 4 ya. Setiap individu menyadari potensinya, menyadari potensi yang dimilikinya ya, karena saya sering bertemu dengan orang-orang yang mengalami masalah psikologis ya atau gangguan dalam kesehatan mental. Mereka nggak bisa fokus dan nggak bisa mengenali atau bahkan nggak bisa mengapresiasi apa yang menjadi potensi dirinya. Oh, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak berdaya ya, sampai mungkin dalam tingkat yang tinggi muncul ide-ide untuk bunuh diri dan ya seperti itu karena merasa nggak bisa apa-apa. Nah, itu kondisi yang sebaliknya. Sehingga kondisi sehat mental adalah ketika kita kenal, sadar tentang potensi yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah ketika kita bisa mengatasi
tekanan normal. Ya, tekanan atau stres kan ya, stres itu kan tekanan. Jadi orang sehat mental itu bukan orang yang nggak punya masalah, yang nggak pernah stres, tapi yang mampu mengatasi masalah atau tekanan-tekanan tersebut gitu ya. Dan sebaliknya orang yang mengalami gangguan psikologis adalah orang yang fokus larut sama masalahnya gitu ya. Overwhelm istilahnya ya, terus menerus terfikirkan dengan masalah-masalah yang dimiliki gitu. Nah, ciri keempat adalah dapat bekerja secara produktif. Ternyata orang yang sehat mental itu orang yang produktif gitu ya. Jadi kalau anak sekarang katanya generasi rebahan, itu harus digubrak-gubrak juga tuh ya dengan cara yang baik tentu saja supaya lebih sehat mental, karena produktivitas adalah salah satu ciri dari sehat mental. Ya, dan sebaliknya orang yang mengalami masalah psikologis biasanya nggak bisa beraktivitas, nggak bisa menjalani perannya gitu ya. Bahkan dalam tingkat yang tinggi merawat dirinya aja nggak bisa gitu kan, kalau udah gangguan psikologis berat, nggak mandi, nggak makan dan seterusnya. Nah ini kalau sebaliknya orang yang sehat mental adalah justru yang produktif, mampu beraktivitas, bekerja, melakukan peran-perannya dan seterusnya. Dan yang terakhir, ciri sehat mental ini adalah orang yang mampu berkontribusi kepada komunitasnya. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, ketika kita memberi, ketika kita berkontribusi dengan apapun yang kita punya, itu juga ciri sehat mental gitu. Karena sebaliknya orang yang mengalami masalah psikologis tentu saja dia nggak mungkin mikirin orang lain ya, mikirin diri sendiri aja juga mengalami kesulitan. Jadi ini 4 parameter sehat mental ya. Mudah-mudahan semuanya checklist dan sehingga akhirnya dalam keadaan yang sehat mental saat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah good news gitu, bahwa menurut saya nih Bapak Ibu justru akan makin sehat mental dengan mengajar gitu ya. Jenuh, capek, stres gitu ya, adalah hal yang wajar gitu ya ketika kita mengalami challenge ya, tantangan-tantangan atau hambatan. Tapi justru dengan tetap mengajar, kita akan makin sehat mental. Kenapa? Karena dalam mengajar, empat ciri sehat mental ini akan terasah. Ya, kita akan menyadari potensi ya. Potensi apa? Potensi Bapak Ibu semua ya, baik pengajar maupun karyawan ya, setiap orang di sekolah pasti kan punya jobnya masing-masing, punya pekerjaannya masing-masing ya, guru pun punya mata pelajarannya masing-masing yang harus diajar. Nah, itu adalah potensi kita ya, sehingga ketika kita tahu, oke, hari ini saya mau ngajar matematik, nah itu dalam konteks kita mengasah potensi loh gitu ya. Bukan hanya pelajaran matematiknya mungkin sudah tahu gitu kan, tapi bagaimana memberikan, mengajarkan, deliver ya, menyampaikan, itu juga bagian dari mengasah potensi. Yang kedua, kita makin sehat mental dengan mengajar ya menurut saya, karena selalu ada challenge, tantangan mengatasi stres-stres. Pasti deh Bapak Ibu semua nggak ada yang ngajarnya lancar-lancar ya. Silakan yang mau pindah ke laptop. Setiap murid aja beda-beda ya. Ada murid yang pendiam, ada murid yang ngobrol terus ya, ada murid yang gak sama sekali jawab dan seterusnya. Itu adalah tekanan-tekanan dalam proses belajar mungkin. Tapi seorang guru pasti akan terus mencari cara ya bagaimana mengatasi stres tersebut. Gitu. Belum lagi sebagai seorang guru, kita juga seorang bapak, kita juga seorang ibu, kita juga seorang anak mungkin ya. Pasti ada stres hal-hal peran-peran kita yang lain, dan kita nggak semata-mata nggak ngajar gara-gara ada masalah di keluarga gitu misalnya kan. Artinya dengan mengajar kita pun mengasah bagaimana kemampuan mengatasi stres. Dan tentu saja dengan mengajar ya Bapak Ibu mengasah nih bagaimana untuk bisa bekerja secara produktif. Kita tahu ya, apalagi di masa pandemi ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak yang bingung mau ngapain gitu ya. Dengan tetap menjadi guru atau karyawan di sekolah ya, kita tetap punya pekerjaan untuk kita lakukan. Artinya kita akan tetap produktif. Dan tentu saja dengan mengajar itu dengan kata lain kita sedang berkontribusi ya, nggak cuma mikirin diri sendiri, nggak cuma pastikan Bapak Ibu nggak cuma mikirin pokoknya udah disampaikan, tapi juga memikirkan bagaimana materi yang disampaikan itu juga bisa dipahami oleh murid-murid ya. Dengan kata lain Bapak Ibu sedang berkontribusi. Belum lagi kontribusi lainnya, saya yakin deh aktivitas Bapak Ibu ini nggak cuma di sekolah ya,
di RT-nya, di masjid terdekatnya, ya di lingkungannya, pasti juga jadi orang-orang yang terus memberikan kontribusi, apalagi di masa pandemi yang kesetia kawanan, gotong royong itu selalu kita lakukan. Jadi Bapak Ibu semua ya, optimis gitu bahwa dengan mengajar yang semester depan kita akan makin sehat mental karena kita justru mengasah 4 hal ini ya yang jadi ciri sehat mental. Ini saya berbagi sedikit aja ya supaya kita makin menyadari potensi. Yang pertama tentu aja kita syukuri aja dulu gitu, bersyukur dulu. Potensi itu kan mind, soul, and body ya, tubuh, akal, jiwa. Itu cara bersyukurnya ya tentu saja kita menggunakannya secara bijak, secara baik, kita menjaganya seimbang ya, kebutuhan makanan buat tubuh, makanan buat akal, makanan buat jiwa ya. Pasti saya nggak perlu ngajarin, saya tidak perlu menggarami laut yang sudah asin ya tentang hal ini. Nah, yang penting adalah kita terus mau mencoba atau belajar hal baru untuk mengasah potensi ini. Dan Bapak Ibu sudah sukses melakukannya setahun ini. Karena akhirnya, jadi belajar Mentimeter, jadi belajar Google Meet, jadi dan seterusnya ya. Nah, itu kan berarti hikmah di balik pandemi ya, makin pinter. Ya, ini potensi kita pasti banyak. Seringkali kalau saya ngisi mahasiswa atau orang-orang yang sedang dalam keadaan depresi ya, aduh saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah kalau saya seorang muslim ya kita diingatkan Allah ya, pasti Allah tidak ada ciptaan Allah yang reject gitu kan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, semuanya udah diciptakan Allah dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengatasi stres. Bapak Ibu, nggak ada orang yang nggak pernah stres. Ada yang nggak pernah stres di sini? Hati-hati loh kalau kita nggak pernah stres, jangan-jangan kita jadi sumber stres buat orang lain. Ya, saya nggak stres tapi nggak tahu ya temennya kesel melulu gitu ya. Nah, jadi kita pun terus mengasah stres kita sehari-hari ya. Stres itu biasanya karena ada masalah gitu. Ada sesuatu yang nggak sesuai harapan kita, ada sesuatu yang nggak sesuai anak kita, berarti ada masalah. Dan ketika kita stres memunculkan tanda-tanda ya, baik pada fisik maupun emosi. Itu jadi nggak nafsu makan, ada yang stresnya jadi sakit perut gitu ya. Nah, jadi apa harus kita lakukan? Dua-duanya. Kelola emosinya, selesaikan masalahnya gitu. Ya, kita nggak bisa nyelesain masalah kalau emosi kita lagi meluap-luap, maka kita harus kelola emosinya. Tapi ngelola emosi aja, masalah udah selesai, ya stres terus gitu ya. Jadi selalu ada dual mode ini dalam mengatasi stres. Gimana sih cara kelola emosi? Ya kita kenali tanda-tanda pada fisik gitu. Kok kayaknya marah-marah terus ya, kok kayaknya baper ya, kok kayaknya sensitif ya, itu tanda dalam emosi. Atau kok pusing terus ya, kok nggak bisa tidur ya, dan apapun ya gejala-gejala yang kita rasakan. Ya, gimana lagi yang harus kita lakukan? Ya, ambil jeda, nafas rileks yang tadi ya, untuk kita mengamati apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian cari penguatan-penguatan ya, entah itu dengan berzikir, dengan ibadah, tapi yang dihayati. Seringkali ya kita kalau lagi marah gitu kan, astagfirullahaladzim, gardah tuh marahnya. Nah, istighfarnya sambil marah-marah gitu kan. Nah, jadi memang menghayati zikir dan ibadah ya untuk mengelola emosi kita. Atau yang seringkali terlupa mungkin ya melakukan hobi atau hal-hal yang menyenangkan. Ya, apa ini hobi yang bisa dilakukan apalagi di masa pandemi ya, harus nyari-nyari hobi yang aman gitu. Nah, tapi setelah itu ketika kita stres pun kan ada masalah nih yang nggak sesuai rencana, yang nggak sesuai harapan kita. Jangan fokus sama masalahnya gitu. Fokus sama apa yang bisa kita lakukan. Fokus sama solusi alternatif yang masih bisa kita lakukan. Apa yang masih bisa kita kendalikan. Apa yang masih ada dalam kendali kita. Gitu. Caranya ya kita kenali dulu inti masalahnya apa sih. Gimana sih sumber daya atau hal-hal bisa kita apa yang kita miliki ya, entah itu minta bantuan orang lain, entah itu kemampuan apa gitu ya. Dan ajak diri kita berpikir apa nih solusinya, apa yang masih bisa gue lakukan, apa yang masih bisa dimintakan bantuan gitu ya, sehingga fokus kita nggak cuma di masalah ya. Kemudian ya pastinya habis mikirin solusi, lakukan. Makanya tadi kan kepikiran kerjaan ya emang masih belum selesai kalau belum dikerjakan gitu kan ya. Jadi
dual mode ini harus kita lakukan dalam mengelola tekanan-tekanan atau kejenuhan ya. Kalau Bapak Ibu lagi jenuh ya istirahat, relax ya, kasih tubuh waktu untuk istirahat, kasih tubuh waktu untuk bersenang-senang, tapi habis itu lakukan lagi gitu, karena cuman istirahat terus kerjaannya numpuk, nanti stres yang lain ya, jenuhnya hilang tapi stres yang lain gitu. Nah ini contohnya ada gambarnya ya, contohnya hal-hal kecil lah, olahraga, mandi ya, mungkin kita mandinya nggak di bathtub ini ya, tapi pakai gayung sama ember gitu ya, nggak apa-apa, tapi kita bikin mandinya relax ya, ketika nyiram pakai air tuh kita rasakan airnya tuh menyegarkan pikiran kita, mendinginkan emosi kita gitu ya. Kalau ini kayak ngasih sugesti gitu ya, ketika berkaca atau meditate atau berdoa. Dan kemampuan-kemampuan mengatasi masalah kayak misalnya memanage waktu, karena biasanya masalah juga terjadi ketika minta bantuan, karena biasanya kita jadi susah mikir solusi karena kita malu ya minta bantuan. Establish boundaries tuh kayak kita berani bilang enggak. Kadang-kala kita semuanya kita iyain terus kita kelimpungan sendiri dan akhirnya capek ya, atau bikin jadwal. Jadi kita atasi masalah supaya menghilangkan jenuh. Ya, nah kemudian bekerja secara produktif juga ada beberapa tipsnya gitu ya. Kalau kita bekerja di rumah, itu tadi kita kan multitasking nih, kayaknya di depan mata laptop, tapi 2 meter di depan sana ada anak lagi berantem gitu kan ya. Nah jadi produktif nih, atau misalnya ya ada masalah-masalah yang terlihat lah gitu ya. Maka ini adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan. Ya bikin jadwal. Jadi walaupun kita kerja di rumah, ya mindset kita nih rumah kan kayak tempat istirahat, tapi kita bikin jadwal ini jam kerja. Kemudian juga jangan lupa jadwalin buat istirahat ya. Saya seringkali mengisi di tempat lain bilang WFH tuh lebih capek ya karena working for hour ya, kayaknya kok kerja sampai malam. Nah jangan juga seperti itu ya, bikin jam kerja, jadwalkan waktu buat istirahat dan aktivitas lain yang seimbang ya, olahraga, ibadah dan seterusnya. Dan yang menarik juga mungkin kita perlu bikin spot kerja, ya nggak perlu bikin kamar sendiri gitu ya, tapi ada spot di pojokan gitu yang itu memang ketika kita berada di situ ya kita modenya mode kerja di situ gitu. Dan orang-orang di rumah udah kita sampaikan kalau ayah atau bunda udah ada di sini berarti lagi kerja, jangan dipanggil-panggil dulu gitu ya, seperti itu. Nah kemudian biar lebih produktif jaga komunikasi ya, jangan ya dia nggak nanya, ya udahlah gitu ya, misalnya sesama guru atau orang tua ya, kita tapi proaktif. Dan ini penting banget untuk kita supaya lebih produktif, kita harus bersahabat dengan teknologi, apalagi sekarang dilakukan jarak jauh ya, jangan merasa ada yang nggak bisa ya. Pasti kalau Bapak Ibu guru lebih tahu ya, sering memotivasi ala bisa karena biasa. Dan perlu mengasah kreativitas, karena yang bikin jenuh adalah sesuatu yang kita lakukan secara monoton kayak gitu-gitu aja. Mungkin kita perlu melakukan aktivitas baru, aktivitas yang beragam, cara-cara atau metode pengajaran yang baru, cari games-games baru buat ice breaking di kelas dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan penelusuran ya, searching tentang hal-hal kreatif, itu dengan sendirinya mengangkat ya, membuat mood kita jadi lebih baik gitu. Nah terus yang tadi ya, parameter yang keempat ya, bagaimana tetap berkontribusi ya, ini untuk menghilangkan kejenuhan ya. Jadi nggak cuma mikirin diri kita, coba deh lihat sekitar, jadi pendengar yang baik, membantu dengan tenaga waktu apapun itu. Karena ada sebuah penelitian ya Bapak Ibu ya, pro-social behavior ya, atau perilaku menolong itu ternyata meningkatkan kesehatan mental. Ada orang depresi disuruh jadi sukarelawan gitu ya, jadi relawan di mana itu bisa meningkatkan kesehatan mental ya, karena ketika kita memberi sesungguhnya kita mendapatkan lebih banyak ya. Salah satu penjelasannya adalah karena di otak kita nih ada istilahnya neuron mirror ya, mirror neuron ya, saraf cermin. Jadi ketika kita melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Orang lain bahagia karena kita tolong, karena kita kirimin makanan, karena kita kasih hadiah, murid-murid bahagia, kita juga ikut bahagia. Dan sebaliknya nih ngomongin mirror neuron, kalau Bapak Ibu gurunya galak, marah-marah, kesel, nah murid-muridnya juga berkaca ngeliat kayak gitu.
Ya, mirror neuron ini, syaraf cermin ini sama seperti ketika kita nonton film horor. Ya, kitanya nggak ada di tempat situ, tapi kitanya ikut deg-degan gitu ya. Kayak gitu. Nah, makanya berkontribusi pada sekitar nih, memberi itu sesungguhnya kita memberi kebahagiaan pada diri kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian inilah cara-cara ya secara singkat aja ya yang bisa kita tingkatkan untuk mengelola kejenuhan. Tingkatkan nih ada 4 hormon yang bikin bahagia. Yang pertama hormon dopamin, ya reward, hormon yang memberikan reward. Nah itu makanan yang enak, yang kita suka ya, enak kan relatif. Tidur yang cukup ya. Ada lagi yang kedua adalah endorfin. Endorfin itu painkiller ya, kayak apa namanya bius ya. Salah satu caranya kita lakukan dengan berolahraga. Ketika kita berolahraga 30 menit, itu menstimulasi hormon endorfin. Tertawa ya, kapan terakhir kita ketawa ya. Jangan terlalu serius ya. Boleh juga mungkin di grup guru saling sharing cerita-cerita lucu, didik ya. Atau mendengarkan musik, mendengarkan murotal gitu ya. Hal-hal yang membuat kita high lah ibaratnya gitu ya endorfin ini ya. Nah kemudian juga oksitosin ya, hal-hal yang membuat kita bahagia karena punya bonding gitu. Sebentar ya. Ya. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. What happened? Iya, mohon maaf nih, saya perbaiki dulu. Tiba-tiba mendadak. Baik, nah udah ya kita selesai di sesi termin pertama. Udah bisa muncul lagi? Udah bisa kedengaran lagi suaranya? Sudah. Sudah, Oke. Oke. Ya, oke. Ini tulisannya internet connection unstable di rumah. Di otak-atik. Oke. Nah, jadi itu beberapa cara yang memang bisa kita lakukan ya buat mengelola. Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu semua ya untuk merefleksikan. Sebenarnya kalau buat kita secara pribadi, apa sih yang seringkali membuat jenuh? Apa sih yang seringkali membuat stres? Apa sih yang seringkali gitu ya? Supaya kita sama-sama nanti dapat sesuatu buat diri kita masing-masing. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan nih ke Bapak Ibu semua, apa negatif yang kita rasakan itu biasanya bersumber dari pikiran. Karena pikiran kita ini akan mempengaruhi perasaan, sehingga gini ya, perasaan kita lah yang akan mempengaruhi perilaku atau tindakan. Nanti perilakunya ini juga mempengaruhi balik lagi pikiran. Jadi pikiran yang negatif, perasaannya pasti jadi nggak enak, jadi negatif. Tindakannya juga jadi kayak nggak efektif. Tindakan kita nggak efektif, pikiran negatif semakin besar gitu. Nah jadi ini pola yang perlu kita pahami dulu ya, bahwa bukan situasinya yang membuat kita berada dalam masalah, kejenuhan, stres, tapi cara pandang atau mindset kita terhadap situasi itu. Contohnya gini ya, situasi mengajar online semester ini. Wah, semester depan nih ngajar online nih kan situasinya sama ya. Tapi bisa beda loh hasilnya, tergantung sama pikirannya. Kalau belum ya, belum mulai semester ini kita mikirnya ngajar online lagi, bakal ribet deh. Saya kan gaptek. Dengan mikir kayak gitu, pasti perasaan kita negatif deh. Kesel, mungkin sedih gitu ya. Nah, dengan perasaan ini, akhirnya performa atau kinerja kita pasti juga nggak optimal. Kita mengajar seadanya. Ya, asal absen gitu ya. Nah, dengan guru yang mengajar seadanya,
murid kan jadi nggak antusias, nggak tertarik, jadi nggak bisa dikendalikan gitu ya, jadi nggak sampaikan materinya. Akhirnya dia menguatkan lagi pikiran kita, tuh kan ribet kalau online gitu ya. Jadi awal dari pikiran negatif, maka akhirnya akan menguatkan lagi jadi pikiran yang lebih negatif. Tapi kalau sebaliknya, misalnya contoh mindset ketika tahu, wah masih harus online. Oke, nggak apa-apa. Saya udah ngalamin ini kok setahun lebih. Saya tahu apa yang bisa dilakukan. Saya tahu apa yang bisa diperbaiki gitu ya. Nah, dengan pikiran seperti itu, pikiran yang positif, maka perasaan kita akan lebih positif, lebih tenang, lebih yakin gitu ya. Dengan tenangan ini kita akhirnya jadi evaluasi kemarin, semester kemarin apa yang perlu diperbaiki. Kita belajar, mau belajar cara baru, belajar games apa lagi dan seterusnya. Kita jadi kreatif. Dan dengan guru yang seperti itu, murid jadi semangat kan, jadi interaksinya dan pemahamannya jadi lebih baik. Akhirnya kita pun mikirnya jadi positif. Oh oke, nggak ada masalah dengan online gitu. Mudah-mudahan ketangkap ya Bapak Ibu bahwa bukan situasinya yang membuat kita bermasalah, tapi mindset atau cara kita memandang atau menilai situasi tersebut yang ada di pikiran kita. Ingat 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Itu akan saling mempengaruhi. Gitu. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Tadi saya minta disiapkan. Nah, sekarang kita coba menggali kepada diri sendiri, dan menurut saya nggak perlu dikumpulin sih ini ya. Silahkan Bapak Ibu mengingat dulu ya, menghayati ya, menanyakan pada diri sendiri, apa sih makna mengajar bagi saya? Nah, saya nggak ingin Bapak Ibu menuliskannya dalam kalimat, tapi jawablah ya, sampaikan makna ini secara tertulis dalam bentuk gambar atau dalam bentuk simbol yang mewakili makna mengajar buat Bapak Ibu. Bisa ya, Bapak Ibu semua ya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit aja lah, karena ini sesuatu yang spontan ya. Makna mengajar bagi Bapak Ibu semua. Silakan digambarkan dalam bentuk gambar atau simbol yang mewakili makna tadi. Apakah saya mengajar untuk sesuatu ya? Nggak perlu bagus ya gambarnya ya. Ini adalah simbol yang bisa dimengertinya sama Bapak Ibu aja. Gitu. Silakan. Udah mulai Bapak Ibu? Mohon direspon di kolom chat biar saya bisa. Oke, ini ada Bu apa Pak nih? Di alat tulis yang disiapkan. Tadi Bapak Ibu menyiapkan alat tulis kah? Sudah, Bu sudah ya. Ya, coret-coretan aja deh. Ini ada Marsi gambarnya matahari. Wah, ini simbolnya ya, makna mengajar mungkin. Nah, saya ingin Bapak Ibu menggambarkan sebuah bentuk, tempat pun itu, gambar simbolik juga boleh, misalnya kotak, segitiga ya, tapi itu dipahami atau mengandung makna mengajar buat Bapak Ibu. Mungkin saya minta 1-2 orang berbagi sharing, boleh nggak? Oke, ini ada yang menggambar love, ada yang menggambar matahari. Oke, silahkan boleh 1 orang boleh dikasih tahu dan apa maknanya terkait sama makna mengajar. Yuk, boleh di open video dan di silakan. Siapa nih? Ayo Bu Marsi. Saya panggil yang Silahkan Bu Marsi, silakan Bu Marsi. Halo, Assalamualaikum. Oh, yang manggil Bu Marsi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, tadi saya menggambarkan makna saya itu adalah gambar matahari. Maksudnya kita sebagai guru layaknya seperti matahari yang selalu memberi sinar atau penerangan kepada murid-murid kita. Di mana murid-murid kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Dan luar biasa, Masya Allah. Jadi maknanya itu menerangi ya Bu Marsi ya.
Minaz zulumati ila nur. Subhanallah. Oke, satu orang lagi, apa makna mengajarnya? Terima kasih ya Bu Marsi ya. Disimpan gambar mataharinya. Kalau lagi jenuh dilihat lagi. Yang lain boleh? Yang Bapak Guru nih, Bapak Guru. Silakan, apa simbol atau gambar yang mewakili makna mengajar buat Bapak Guru? Ada Pak siapa aja nih ya, saya sambil lihat nih. Banyak kan ibu-ibu guru ya. Ada Pak Eko, Pak ada Awal, Pak Awal. tuh, Silakan, ada Pak Pak Awal. Awal, ada Pak Anggi. Silakan, yuk. Surga, subhanallah ya, gambarnya surga Bu Zakia dengan simbol pasti ya. Mengajar adalah surga. Oh, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang lain nih mau dengar ya kita ya dari Bapak Guru ya. Pak Awal tuh, Pak Awal. Apa perlu dipanggil sama Bu Syahsiah nih? Oh, Pak Awaludin udah siap nih. Apa tuh Pak? Saya belum jelas tuh. Deketin Pak kalau ininya. Enggak sih, ini gambar laptop luarnya. Terus di dalamnya ada pohon besar dan ada rumah. Apa tuh ceritanya? Ada yang aneh nih Bu, mungkin bisa dipahami nggak? Ini laptop saya ada kupingnya kanan kiri. Oh, gimana tuh ceritanya tuh Pak Awal? Nggak tahu, kalau ini saya gambarin lagi gambar aja gitu. Apa tuh maknanya? Nggak tahu. Saya mungkin ada muncul gambar kuping karena laptop saya ini nggak bisa kedengeran suara. Kalau saya bicara dari laptop tuh nggak kedengeran, anak-anak nggak kedengeran. Jadi saya harus menggunakan handphone. Headset ya. Oke. Iya. Jadi makna mengajar ini seperti laptop kali gitu ya Pak? Ya. yang bisa menghasilkan sesuatu. Iya, karena saya kebetulan jadi guru komputer. Oke, luar biasa. Jadi mengajar itu seperti laptop yang ada prosesnya ya. Tapi akhirnya menghasilkan sesuatu. Oke, ini Bu Vina kayaknya seru nih tadi ganti-ganti emot nih. Sekarang jadi lagi angel. Oh, maknanya itu kali ya. Baik, Bapak Ibu semua, tadi kan seperti yang saya sampaikan bahwa ada pola segitiga tadi ya, 3P ya, pikiran, perasaan, perilaku. Nah, ketika kita jenuh, coba kita panggil lagi makna mengajar dalam pikiran kita. Sehingga kita tahu, oh oke, mengajar itu surga. Oh oke, mengajar itu membangun peradaban. Ya, sehingga mau anaknya bandel, mau anaknya nggak jawab-jawab, mungkin kita jadi lebih sabar gitu. Oh iyalah, membangun peradaban pasti susah, bangun rumah aja susah ya nggak? Mengajar adalah meraih jannah, surga gitu kan ya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang pertama ya, coba kita buat kalau nanti pada belum sempat bikin serius atau ya, coba buat nanti lanjutin ya, simbol atau gambar yang mengingatkan kita terhadap makna mengajar. Tempelkan itu di dekat buku ajar kita atau tempelkan itu di dekat komputer kita atau laptop kita, sehingga ketika kita ngerasa jenuh dengan melihat gambar tadi, kita jadi teringat gitu ada makna yang lebih besar gitu ya dalam proses mengajar ini. Nah Bapak Ibu semua, setelah tadi saya minta menggambar, saya sekarang punya gambar ya, ini untuk refleksi ya, saya bantu refleksi dengan gambar-gambar yang ada di kartu. Ya, saya siapkan ada 8 kartu Bapak Ibu ya. Ya, tapi kartunya ini saya tutup. Nggak boleh lihat dulu gambarnya apa. Nah, saya minta Bapak Ibu pilih secara acak nomor berapa antara 1 sampai 8. Silakan tulis di kolom chat. Ya, nomor yang dipilih ini adalah nomor untuk kartu yang akan menjadi simbol ya, apa sih yang menjadi hambatan bagi saya dalam mengajar di masa pandemi. Jadi kan pasti hambatannya banyak ya, tantangannya banyak gitu mengajar online, mengajar di masa pandemi. Nah, sekarang saya akan ajak bermain dengan kartu, namanya kartu Points of View, di mana nanti kartu ini ada gambarnya. Di dalam kartu ini ada, di dalam foto kartu ini ada foto atau gambar,
Nah, nanti gambar yang Bapak Ibu dapatkan itu akan menjadi fokus. Ini loh hambatan yang harus saya atasi. Gitu. Dari sekian banyak hambatan, gambar yang ada di kartu yang tadi udah dipilih itulah yang akan jadi fokus. Mulai dari itu saya harus mengatasinya. Oke, ada yang udah pilih ya? Angka 8, kartu nomor 8, nomor 3, nomor 4. Semua udah pilih. Nanti kalau udah dibuka, saya buka kartunya nggak boleh ganti lagi nomornya gitu. Karena mungkin semuanya emang hambatan kita, tapi kita pengen tahu apa yang bisa jadi fokus kita. Ya, ini bukan kartu judi ya. Ini kalau buat saya justru adalah ini memancing petunjuk Allah gitu ya. Apa sih yang Allah tunjukin dari kartu yang kita pilih gitu. Ya, karena kan semuanya pasti nggak ada yang kebutan dong. Oke, Ada tips. nah kita lihat ya apa sih. Nah, kan tadi udah milih nomor ya. Sekarang Udah. silakan fokus lihat kartu sesuai nomor yang dipilih. Tadi ada yang milih nomor 4. Oh, kartunya ini fotonya, gambarnya. Tadi ada yang milih nomor 3. Nomor 7. Kartunya Nomor ini. 7. Sekarang saya ada yang milih nomor 7. Oke, kartunya gini. Sekarang saya minta Bapak, Ibu fokus sama kartu itu aja. Supaya lebih fokus, bisa difoto kartunya. Bisa difoto ya, pakai handphonenya masing-masing. Cukup di kartu itu. Kita akan explore, kita akan gali, kita akan refleksi mengenai hambatan kita melalui kartu yang kita dapetin. Ya, silahkan Bapak Ibu lihat nih kartunya. Nomor 7 kok gini ya kartunya ya. Apa sih yang dilihat di kartu nomor 7 misalnya? Gambar apa aja yang ada? Oke. Ya, kira-kira gambar ini kalau dikaitkan dengan hambatan dalam mengajar, kaitannya gimana ya? Terus ada tulisan nih di kartu ini. Ya, ada tulisan bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya. Kalau lebih mudah memahami yang bahasa Indonesia silahkan. Kira-kira tulisan itu maknanya buat kita apa? Nggak tahu. Misalnya ada yang dapat maknanya ini nggak harus ngelihat dari kamus bahasa Indonesia ya, tapi ketika melihat tulisan itu, kira-kira apa kaitannya dengan hambatan saya dalam mengajar? Contoh ya, kartu nomor 2. Saya melihat nomor 2 ini adalah gambar orang yang mengangkut kotak-kotak kerat kayak kerat botol atau apa itu yang sangat banyak, sangat berat. Ya. Terus kata-katanya adalah beban. Beban itu buat saya ya memang sesuatu yang jadi berat gitu di pundak, sama seperti ngangkut ini. Dan berarti yang selama ini jadi hambatan bagi saya dalam mengajar, kayaknya saya sering kali merasa mengajar itu beban, sesuatu yang berat. Gitu kira-kira. Gitu ya. Ya, jadi dikaitkan apa yang menjadi hambatan bagi saya yang memang ditunjukkan Allah lewat kartu yang dipilih tadi gitu. Silakan. Ada yang mau coba? Mau berbagi? Dapatnya ternyata gambar apa dan itu relevan nggak? Silakan. Siapa tuh tadi yang mau coba? Pak Awal lagi ya? Oke, Pak Awal. Nomor 7 Pak Awal lihat gambar apa tuh? Di situ apa aja? Ini ada orang, terus tapi kepalanya kepala gelas ya. Apapun nggak ada benar salah, yang dilihat aja. Ember kali, ember. Terlihat kayaknya murung apa capek apa gitu matanya. Lelah. Oke, terus ini bawahnya ada tulisan. Ini istri saya sering ngomong kayak gitu, tapi saya nggak tahu apa maksudnya. Ketika Pak Awal membaca tulisan mengasihani diri sendiri, apa yang muncul? Pemahaman apa yang muncul? Melihat kata itu mengasihani diri sendiri, apa yang dipahami dari kata-kata itu? Jadi ini nggak ada benar salah ya Bapak Ibu, cuma refleksi diri itu kan apa yang kita rasain gitu. Ya istri saya sering bilang kayak gitu,
udah kasihani diri kamu sendiri gitu. Oh, I see. Betul. Nah, memang gitu Pak Awal. Mungkin yang konteks dia sering suka bicara kayak gitu karena saya suka ngerjain Nguyuh. tugas sampai larut malam gitu. Mm-mm. Pan ini suka begadang. Nah, iya ya. Jadi yang sering kali jadi hambatan adalah kurang mengasihani diri sendiri. Kerjanya dari pagi sampai malam. Nah, zolim kata Bu Dahlia. Oke, itu yang sering kali jadi hambatan. Oke, dari kita memahami itu jadi hambatan kan nanti kita jadi tahu ya. Oke, harus ngurus diri juga, harus seimbang. Karena Baik, kalau terima kasih Pak sedang- Awal. Iya. Sama-sama Bu. Oke. Nomor Siapa 8, Bu, lagi coba, Bu. mau dicoba? Bu Ika. Oke, Bu Dahlia. Nomor 8 coba. Bu Dahlia ya? Iya. Iya, Bu Ika. Bu Dahlia lihat apa di nomor 8 gambar apa Kalau aja? saya Bu Dahlia? lihat itu ada orang yang dia tertutup, ya, tertutup dari dunia luar, dia mau menyembunyikan diri ke dalam pakaiannya, gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat ya, dia orangnya tertutup, tidak mau membicarakan permasalahan yang ada dirinya kecuali sama orang lain yang memang dipercaya oleh dirinya. Oke. Itu sih. Nah, terus ini kan ceritanya kan lagi refleksi atau bercermin ke diri kita sendiri ya. Nah, jadi ke diri Bu Dahlia sendiri nih, ini adalah pesan terkait hambatan Bu Dahlia dalam mengajar. Ya, apakah Bu Dahlia merasakan bersama atau kurang lebih mirip dengan gambar maupun kata yang ada dalam kartu ini? Kartunya kan ada tulisannya guilt atau bersalah. Apa sih makna bersalah buat Bu Dahlia? Makna bersalah buat saya itu ketika mengajar, dalam hal mengajar kita tidak bisa merubah siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu merasa bersalah gitu. Dari akhlaknya dia tidak bisa berubah, dia belum bisa mengetahui, tidak bisa paham apa yang kita lakukan gitu. Itu sih kalau saya merasa bersalah gitu. Apalagi kalau saya sebagai umi gitu loh, kalau tidak bisa orang tua ya, orang tua di rumah, orang tua di sekolah gitu ya. Masya Allah itu buat saya kalau tidak bisa merubah anak itu merasa bersalah. Itu Bu Ika. Jangan-jangan itu yang selama ini jadi hambatan sehingga kita jenuh. Karena kita merasa anak nggak berubah-berubah, Bu. Gitu. Kan? Jadi kayaknya kita merasa bersalah karena kok saya nggak bisa mengubah. Artinya seringkali kita ketika kita gagal gitu ya, seringkali kan kita jadi jenuh untuk mencoba lagi gitu. Ya mungkin kalau kan bisa jadi seperti itu ya, bahwa berarti sekarang hilangkan rasa bersalah, buka resleting jaketnya, lihat bahwa perubahan itu ya, bahwa mungkin perubahan anak itu sudah terjadi tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perubahannya di bagian lain gitu. Sekali kita merasa bersalah. Bu Ika kayaknya nggak sesuai dengan saya. Nggak sesuai ya. Apakah ada kartu lain yang lebih sesuai? Nggak sesuai. Karena saya mensyukuri apa yang sudah anak lakukan gitu. Alhamdulillah sih saya selama 1 tahun ini ketika ada jenuh berarti saya harus refleksi, merefleksi diri saya, masa ya sudah kita kayak tadi mempause diri sendiri gitu loh, seperti itu gitu, maksudnya oh ya udah kita hilangkan dulu nih, berhenti dulu lah dari kegiatan ini, baru kita ketika sudah fresh baru kita ini lagi gitu loh Bu Ika. Halo? Kedengeran? Oke, iya, jadi gitu ya Bu Dahlia ya. Memang nggak sepenuhnya sama ya, tapi setidaknya tadi dari gambar ini Bu Dahlia bisa melihat sesuatu yang bisa diperbaiki ya dari hambatan yang dia rasakan. Nah, sekarang nih terakhir, apa yang perlu saya tingkatkan dalam mengajar? Jadi ini hal positif ya, hal positif apa yang masih perlu ditingkatkan. Pilih lagi ya nomor 1 sampai nomor 8. Silakan.
1666. Oke, kita lihat gambarnya apa. Yeay. Silahkan. Di sini ada 8 gambar. Ya. Ternyata setiap kita dapat satu kartu nih. Silakan, siapa yang mau cerita? Dapat kartu apa dan ternyata mungkin ini pesan untuk hal yang perlu kita tingkatkan nih dalam mengajar di masa pandemi. Ada yang mau coba? Tadi sudah Pak Awal, sudah Bu Dahlia, yang lain dapat kartu apa? Dan kira-kira dari kartu tersebut apa pesan yang diambil? Oke, Bu Alfiah Ainun, silakan. Oke, terima kasih. Baik, Bu. Tadi kan saya dapat kartu 5. Saya memilih kartu 5 dan di sini terus percaya. Gitu. Sebelumnya, tadi saya memilih kartu nomor 7, yaitu hambatannya mengasihani. Kita lihat ya. Gitu kan, mengasihani sama Pak Awal ya. Iya. Betul gitu. Terus. Itu menurut saya ini sangat ada keterkaitan tersendiri dari terkait ya. Yaitu percaya gitu. Karena sebetulnya saya juga memahami psikis saya gitu. Kadang kalau misalnya kita gagal gitu kan, entah itu dalam hal apapun itu, yang menurut kita, kamu sudah gagal atau enggak, seharusnya enggak kayak gini gitu kan. Kadang saya menghasihani diri sendiri, akhirnya saya insecure, kemudian ternyata saya tuh kurang percaya diri gitu. Seharusnya kan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan dan harus bertanggung jawab gitu kan sebetulnya gitu. Dan terima kasih banget gitu. Karena saya sudah merasa kamu harus percaya dan emang harus itu gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Alfiah Ainun ya. Jadi kalau Bu Alfiah justru merasa nih kartu-kartunya nih sesuai sama dirinya. Nggak apa-apa, ada yang sesuai persis banget, ada yang seperti Bu Dahlia secara nggak langsung. Ya, yang penting kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata harus saya tingkatkan rasa percaya. Dan tadi kalau Bu Alfiah bilang percaya kepada diri sendiri ya. Jangan insecure setiap merasa gagal, setiap melakukan kegagalan. Oke, satu orang lagi mungkin apa nih yang perlu ditingkatkan dan berkaitan dengan pesan yang didapatkan dari kartu yang sudah dipilih. Silakan. Siapa nih? Gak harus Bapak Guru deh, yang mau aja deh. Ya, Pak Asep udah unmute nih kayaknya. Silakan Pak Asep. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di awal itu permasalahan saya nomor 2 ya, nomor 3 ya. Itu apa tuh nomor 3? Excuse ya, banyak alasan itu. Oke. Jadi sering jadi hambatan. Excuse ya, banyak alasan ya. Ya, itu pas banget itu. Alasannya ada aja. Ya. Jadi ada yang apa namanya? Yang saya rasakan itu hambatan ketika anak-anak ini sinyalnya atau handphonenya harus gantian. Terus di awal-awal apa namanya PJJ itu. Hambatan ya. Tadi terus. Iya. Saya apa namanya terus milih nomor 2. Terus tadi. Ternyata dilihatkan nomor berapa Pak? Nomor 2. Nomor 2 apa tadi ya? Nomor 2 itu solution ya. Solusinya ya. Iya. Ya, solusinya ya kita, kalau menurut saya harus lebih memahami kondisi apa namanya siswa kita gitu. Jadi jangan mengeneralisir gitu dan meminta sesuai dengan kemauan kita gitu. Tapi kita harus memahami lagi apa sih sebenarnya kondisi yang terjadi di anak-anak kita itu seperti apa gitu. Oh, ternyata ada yang bapak ibunya ternyata bekerja, dua-duanya bekerja, baru pulang itu ketika menjelang maghrib gitu. Mereka capek baru bisa menemani setelah maghrib gitu. Jadi ada yang belajarnya itu di teleponnya habis maghrib. Oke, jadi justru yang perlu ditingkatkan adalah
memikirkan solusi atau sudut pandang lain gitu ya Pak Asep ya. Ya, Supaya kita bisa lebih berempati. Oke, luar biasa. Jadi nggak kesel terus ya Pak ya. Ini kenapa sih ada aja alasannya pas mikir tentang oh ada hal-hal lain gitu ya. ya. Mungkin jadi lebih bisa menerima. Baik, terima kasih Pak Asep. Terakhir nih tadi Bu Vina raise hand kayaknya. Silakan Bu Vina. Iya, Bu Ika. Tadi saya milih ini nomor 6 stuck. Terus Oh, oke. terus ternyata Gambaran itu ya. perlu ditingkatkannya itu adalah solusi. Gitu. Jadi pas banget sih. Karena kan sama ya. mungkin Gimana sering tuh sekali ceritanya? satu masalah gitu. Jadi kayak itu lagi yang dipikirin itu lagi gitu. Jadi secara nggak dipikirin solusi terbaiknya itu gimana gitu. Ternyata pas banget nih. Iya ya, pas ya. Jadi untuk meningkatkan mikirinnya jangan masalahnya aja ya. Iya betul. Nanti harus mulai mikirin solusinya. Baik, terima kasih. Saya berharap semuanya Bapak Ibu dapat ya. Ada apa namanya? Ada hal-hal yang didapatkan gitu ya. Di sini saya juga tahu ada disampaikan ada guru selain SDIT ya, ada guru TK ya. Mudah-mudahan sebenarnya sih pengen dengerin satu-satu nih, tapi kurang ya. Jadi mudah-mudahan bisa ngikutin dan dapat untuk kita masing-masing refleksinya, oh ini loh yang selama ini mungkin jadi hambatan dan ini loh yang mungkin perlu saya tingkatkan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, dapatkan, rasakan gitu ya. Sekarang kita tuliskan rencananya. Setelah kita tahu ya, tadi saya nyampaikan tentang mengelola kejenuhannya, terus refleksi diri, apa sih yang ingin dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Harus segera ditulis supaya nanti nggak hilang mana-mana ya. Hilang bersama makan siang kita hari ini. Apa rencana konkret aja yang sederhana gitu ya. Bahwa misalnya tadi Pak Awal harus mengasihani diri sendiri nih, berarti ini apa nih konkret mengasihani diri sendiri gitu ya. Mumpung masih liburan hari ini tidur siang misalnya gitu ya. 1 kali 24 jam. Apa yang akan dilakukan 1 kali 7 hari? Apa yang harus dilakukan dalam 1 kali 30 hari? Bisa ya minimal 2 hal konkret ya, bukan saya akan jadi lebih baik. Oh enggak, itu enggak konkret ya. Saya akan belajar bikin Mentimeter. Nah, itu konkret gitu kan ya. Misalnya. Atau tadi saya mau siapin headset gitu kan, karena tadi laptopnya ada telinganya misalnya. Ya, silakan yuk kita tuliskan dalam waktu 3 menit aja. Nanti setelah ini kita tanya jawab ya. Silakan tuliskan rencana aksi yang konkret dan sederhana dalam waktu 24 jam, dalam waktu sepekan dan dalam waktu 1 kali 30 hari.
Oke, terima kasih. Demikian mudah-mudahan nanti bisa share satu orang kira-kira apa rencana aksinya. Tapi sebelumnya saya kembalikan lagi ke Pak Anggi ya untuk sesi tanya jawab. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ika. Luar biasa penyampaiannya dan sharingnya ya. Pengalaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum tanya jawab, sesi bertanya jawab, selamat bergabung kepada Kepala Sekolah TK Al-Hikmah dan Dewan Guru semuanya, dan serta guru Madrasah Aliyah Al-Hikmah dan guru SMP IT Al-Hikmah. Selamat bergabung dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Webinar untuk seluruh staf dari Yayasan Al-Hikmah sendiri. Oke, baik, kita sudah masuk jam 10.44 ya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu juga karena hari Jumat ya, untuk tanya jawabnya mungkin kita batasi kali Bu ya. Ya. Satu penanya akhwat dan satu penanya ikhwan. Ya, nanti juga kalau ada pertanyaan susulan, insyaallah panitia akan menyampaikan kepada Ibu Ikan. Oke, silahkan kepada Bapak Ibu Guru, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa bertanya di kolom chat, bisa juga langsung bertanya, disampaikan ya. Sedang merenung rencana aksi kayaknya Pak Anggi. Mau ngapain ya saya 1 kali 24 jam? Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kita minta ini kali Pak. Ada yang mau share rencana aksinya apa nih? Ya, untuk memulai semester baru ini 1 kali 24 jam, berarti dari hari Jumat siang sampai Sabtu siang mau ngapain, seminggu ke depan mau ngapain, dan sebulan ke depan mau apa. Mungkin bisa dikasih kesempatan untuk sharing. Saya Bu Ika. Ya, silakan Bu Emi. Tadi yang gambarnya love ya. Di chat tadi rencana saya 1 hari, 1 pekan sama 1 bulan ke depan. Rencana saya 1 hari ini 24 jam ini menikmati sisa libur, santai-santai. Bagus ya buat recharge. Terus Bu. 7 hari ke depan menyiapkan media mengajar. Terus untuk 1 bulan ke depan atau 30 hari saya berencana untuk menyapa siswa saya di kelas setiap pagi biar mereka mengenal saya gitu. Seperti itu. Luar biasa ya, terus di chat nih komitmen 24 hari ini ya, santai-santai, 7 hari siapin media, 30 hari menyapa. Luar biasa Bu Emi, terima kasih. Mudah-mudahan konsisten dilakukan. Satu lagi Bapak Guru mungkin. Ini Bapak Guru dari SMP IT, dari Aliyah mungkin boleh kira-kira rencana aksinya apa nih? Semangat baru tadi seperti back sound-nya. Atau dari Bapak Ibu Guru dari SDIT juga boleh, silakan kita dengarkan sama-sama. Mungkin menginspirasi yang lain apa yang dituliskan. Dan kalau orang lain terinspirasi karena rencana aksi kita, jadi amal jariah juga loh. Ada yang mau coba berbagi? Pak Anggi nih sebagai MC. Ayo Pak Anggi. Iya nih. Masih di mute Pak Anggi. Iya Bu Ika. Gimana Pak Anggi, mau berbagi rencana aksinya? Bu Fina udah tidur duluan itu dia.
Apa yang direncanakan? Jangan sampai guru-gurunya malu-malu, nanti murid-muridnya malu-malu loh. Saya mau berbagi, Bu. Oke, silakan Bu Sasya. Rencana ya. Kalau dalam satu kali 24 jam ini, saya rasanya pengen tidur siang nanti. Oke. Dalam satu kali 7 hari pengen ada jalan-jalan, muter-muter aja gitu keliling Jakarta dalam mobil aja, Bu. Oh, itu kena penyekatan loh, Bu. Biar ngeliat dunia luar, bukan rumah dan sekolah saja. Oke, boleh ya jalan-jalan dengan protokol kesehatan. Terus 30 hari gimana, Bu? Satu kali 30 hari pengen berkunjung ke rumah orang tua saya, udah lama nggak datengin ke Ciputat. Ya, itu aja, Bu. Oke, terima kasih Bu Sasya ya. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nih bisa bermanfaat ya untuk memulai semester depan. Ya, terakhir mungkin saya minta tolong Bapak Ibu semua dituliskan di kolom chat ya. Apa kira-kira satu kata aja yang boleh satu kata sampai satu kalimat deh ya. Tulisan yang mengenai inspirasi atau insight yang didapat dari hari ini. Ya, atau kesan-kesannya atau perasaan yang dirasakan setelah selesai sesi ini. Oke, terima kasih. Silakan dituliskan nanti biar jadi catatan buat panitia dan feedback buat saya. Ya, mudah-mudahan benar-benar menjadi memotivasi untuk memulai semester depan. Dan terakhir saya ingin menyampaikan ya ada quotes yang bilang kayak gini ya, teacher ya who love teaching love to teach children to love learning ya. Jadi bahasa gampangnya kalau gurunya senang dan cinta mengajar, insya Allah muridnya senang dan cinta belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Ya, saya tutup aja dari sesi saya ya, Pak Anggi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Oke. Syukron jazakillah khair Bu Ika ya atas pemaparan, sharing dan pengalamannya ya. Ilmunya yang sangat luar biasa. Jadi kita sebagai guru punya plan, bahkan plannya bukan untuk besok ya, dari sekarang, plannya dari 1 kali 24 jam, 1 pekan dan bahkan 1 bulan. Nah, mungkin bisa dirancang lagi beberapa atau 1 semester atau 2 semester ajaran baru lagi. Bahkan juga dari tadi kita diberikan motivasi, pengalaman, ilmu dari setelah mengetahui hambatan yang kita rasakan dalam proses belajar mengajar. Nah, tidak hanya itu, tapi kita juga diberikan rencana konkret untuk keluar dari hambatan itu, untuk mencari solusinya. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita untuk kedepannya sebagai guru. Nah, bagaimana kita bisa mengajar dengan menyenangkan, bagaimana kita bisa mengajar dengan lebih relax, tidak menjadi beban ya, bahkan menjadi lebih cinta pada profesi kita, yaitu mengajar. Seperti hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, bagaimana kita kemudian memberikan manfaat kepada anak-anak didik kita. Nah, sekali lagi terima kasih ya Bu Ika, Malika. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini juga segera berakhir ya, karena kita sangat rindu banget untuk bertatap muka langsung dengan para guru, dengan adik-adik kita. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haidir. Kepada Ustadz Haidir, persilahkan. Yang lain aja, yang lain saya kan udah.
Asep kali, doa Pak Asep. Oh, Yang mohon lain maaf. ya. Iya, mohon maaf Ustaz Haidir. Ada Pak Lukman, ada Pak Silahkan Haji Ahmad bacaan yang lebih doanya tua. bisa Silahkan. disampaikan oleh Pak Sobar. Silahkan Pak Sobar. Seharusnya yang lebih tua nih Pak Haji Ahmad nih ya. Baik Pak Anggi, terima kasih Pak Anggi. Jazakallah khairan kasiron semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan hajat kita dari pelatihan kemarin hingga sekarang mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh, dan terima kasih pada para pembicara, yaitu dari kemarin Pak Rijal dan sekarang Bu Inka, motivasi guru. Mudah-mudahan jadi catatan amal soleh kita semuanya dan mendapatkan ilmu yang barokah yang menjadi yang bisa diterapkan pada diri kita dan juga diaplikasikan pada anak didik kita yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala habibika wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim wa radul ta'ala an sadidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil sahabatin ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa idal hisab hisaba yasira. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la dainan ila qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna irhama jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al auladana auladan salihan salihin hafizin lil Quran was sunnah fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fi dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina wa fi ma razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Allahumma innaka ta'lam anna hadil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik fawasiqallahumma rabitataha wa adim mudaha wahdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suruha bi faydil imani bik wa jamil tawakkuli alaik wa hiha bi ma'rifatik wa mita'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Sobar atas penyampaian doanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, baik, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama ya Bapak Ibu ya. Mohon untuk diaktifkan kameranya. Silahkan dipandu Bu Vera untuk sesi foto bersama. Baik Pak, bentar. Oke, di sini ada 3 slide, jadi senyum semua ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Selanjutnya, slide kedua. Senyum, 1, 2, 3.
Ustaz. Selanjutnya slide ketiga. Satu, dua. Oke. Makasih Bang Gi. Oke, terima kasih Bu Vera. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi, syukron jazakillah khair kepada pembicara kita, itu Bu Ika Malika, dan jazakumullah khair juga kepada rekan-rekan guru, baik dari SDIT Al-Hikmah, SIMPIT, TK, dan Aliyah ya, Sanawiyah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menyambut ajaran baru dan menjadi semangat baru lagi buat kita sehingga lebih sistematis apa yang perlu kita lakukan untuk kedepannya ya. Oke, baik, kita cukupkan di sini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Syukron jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.